Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai dampak dari Bitcoin ETF. Tapi saya nggak mau bahas mengenai dampaknya mungkin secara fundamentalnya, tapi kita mau bahas mengenai news-news yang ada nih, yang terbaru mengenai Bitcoin ETF. Lalu kita bisa melihat mulai dari rotasi altcoins, yang di video kali ini kita juga akan membahasnya. Plus kita juga akan bahas mengenai analisa teknikal. Jadi kita akan overview market update di video kali ini karena ada momen bersejarah. Jadi ya kita bisa look back lagi lah pada saat nonton video kali ini. Oh, ternyata waktu itu Bitcoin pada saat spot ETF harganya segini, reaksinya seperti ini gitu. Makanya kita bikin video ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Mungkin bisa bantu pencet tombol likes-nya 500 likes. Untuk di video kali ini kita targetkan 500 likes. Dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Ya, kalau kita bahas ya mengenai market crypto, kita bisa lihat reaksi market ini cukup positif. Kita lihat Bitcoin di area 47.700, di mana di sini Bitcoin mengalami kenaikan cukup signifikan 6%, tapi kita bisa lihat altcoin yang naiknya lebih hot, khususnya Ethereum, di mana Ethereum jump 11%. Jadi mungkin teman-teman lihat Bitcoin naiknya 6%. Atau bisa mungkin ada teman-teman yang lihat kenapa Bitcoin nggak terlalu naik ya, padahal Bitcoin ETF yang di approve. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi dan kenapa Ethereum yang malah mengalami kenaikan. Secara overall kita bisa lihat Ethereum mengalami kenaikan, dan ini kita sudah call sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya Trineo Narrative gitu ya, di sini saya sempat bahas Ethereum, di mana fokus ke dalam Ethereum. Dan kita lihat ENS atau Ethereum Name Services mengalami kenaikan 56%, Ethereum Classic 48%, ada Sui, ada Tezos, Mantle, Mina dan lain-lainnya. Apakah ada yang mengalami penurunan? Ada di sini LDO ya, atau Lido yang mengalami penurunan karena kemarin dia sudah sempat mengalami kenaikan. Ya, Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed di Extreme Grid ya, di Extreme Grid nih. Hampir kemarin di Grid, hari ini di Extreme Grid. Nah, kita bahas mengenai Bitcoin ETF. Apakah rumor atau bukan rumor, tapi apakah palsu atau fake news? Sebenarnya enggak. Ya, ini saya bisa confirm karena di sini dari Reuters juga. Reuters ini salah satu news source yang cukup terpercaya. Jadi dia bahas di sini US SEC approved Bitcoin ETF. Ya, in watershed for crypto market. Jadi technically it's a positive thing lah, dimana adopsi mungkin untuk para traditional finance yang mereka akan bisa mengadopsi Bitcoin juga gitu. Dan harusnya ini akan trigger more inflow ke dalam market crypto. Gitu, ini seperti kita bahas juga di video sebelumnya juga. Bitcoin ETF ini di approve atau di reject. Ya, kalau teman-teman yang belum nonton video ini, saya rekomen. Ini kita bahas mengenai lebih ke arah fundamentalnya dan thoughts-nya. Ya, kira-kira apa sih dampaknya dan lain-lainnya. Nah, lalu kita lihat lebih menarik lagi kalau kita lihat dari yang nggak mau approve tapi harus approve istilahnya, yaitu adalah si SEC Chairman, yaitu Gary Gensler. Di mana dia membahas statement on the approval of Bitcoin exchange traded products. Jadi sama aja exchange traded products dengan exchange traded funds gitu ya, karena ETF itu ETF exchange traded funds. Nah, ini kita bisa lihat yang warna merah nih kalau teman-teman baca ya. While we approve the listing, jadi walaupun kita approve the listing ya, dan trading untuk spot Bitcoin ETP atau ETF gitu ya, karena nggak cuma satu yang di-approve ya, lumayan banyak yang di-approve gitu ya. We did not approve or endorse Bitcoin. Jadi mereka malah nggak approve atau endorse Bitcoin. Mereka masih against lah, bisa dibilang SEC masih menolak lah. Technically dia kayak sebenarnya gue nggak suka tapi mau nggak mau harus approve. Istilahnya seperti itu nih kalau teman-teman ngomong bahasa informalnya. Nah, next kita lihat juga dari Coinbase. Coinbase bilang ETF a new way to access crypto coming to a financial institution near you. Karena memang fokus dari ETF adalah untuk FI atau financial institutionnya sendiri nih. Gitu, institusi-institusi, permainan besar, whale besar gitu ya. Dan bahkan di sini bilang crypto is here to stay. Ya. Jadi crypto itu bukan sekedar hype. Kita bisa lihat makin banyak adopsi, makin banyak investor, makin banyak interest ke dalam market sendiri gitu. Bahkan bukan hanya cryptocurrency dan blockchain, kita ada Web3, Metaverse, AI dan lain-lainnya. Tapi ETF ini ya, kalau teman-teman nonton cukup update ya. Ya, kalau teman-teman cukup update, sebenarnya ETF ini
ada dramanya teman-teman sebelum kita di approve gitu ya. Yang waktu saya sempat nggak buat video, tapi ada dramanya. Dimana kalau teman-teman lihat di sini dari Mas Ducher, dia bilang the industry is a clown show. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih, US SEC ya, ini sempat bahas bahwa hari ini dia grants approval untuk Bitcoin ETF ya. US SEC ini di Twitter SEC, di X account-nya. Lalu Gary Gensler bahas sebagai chairman di Twitternya, dia bilang the SEC government Twitter account was compromised, dan bisa dibilang dihack lah. Dan memang setelah beberapa jam berikutnya memang dikonfirm dari X-nya sendiri ya, dari Twitter sendiri, bahwa memang ya dihack gitu ya. Tapi tetap mereka approve juga, karena menurut saya memang sudah di approve decisionnya, cuma memang keputusannya itu atau di announcementnya itu harusnya 1 hari setelahnya, istilahnya seperti itu, di tanggal 9, ini di tanggal 9, harusnya di approve tanggal 10. Seperti itu. Ya, ini mumpung market crypto juga lagi hype sebenarnya. Salah satunya kalau teman-teman yang memang belum punya exchange Binance gitu ya, teman-teman bisa download exchange Binance. Binance ini salah satu partner juga dari channel Michael Wyan sendiri, dan kalau teman-teman menggunakan referral code saya juga ya, ada di deskripsi teman-teman, itu dapat referral bonus gitu ya. Jadi jangan lupa, untuk trading fee juga jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau teman-teman nggak download Binance tanpa referral gitu. Jadi ya teman-teman kalau membantu support channel ini juga, feel free untuk menggunakan Binance dengan referral gitu. Kenapa saya rekomendasi Binance? Sebenarnya simple, dimana Binance ini menjadi exchange nomor 1 di market crypto untuk saat ini ya. Relatif lebih aman gitu ya, dan kelihatan besar dan banyak sekali kripto yang memang udah di-listed, dan biasanya yang di-listed sama Binance itu ya ada kualitas lah, dan dia bisa dikatakan untuk semua level skills, atau teman-teman yang pemula atau teman-teman yang pro, itu semua udah ada ya di sini. Dari yang pro versionnya, ada light versionnya, ini bisa ditukar-tukar aja di dalam aplikasi atau bahkan desktop ya. Jadi ya download kalau teman-teman belum ada, bisa staking juga, bisa loan dan lain-lain untuk di Binance sendiri ya. Kita bisa langsung masuk juga ke dalam pembahasan mengenai Bitcoin sebenarnya. Kalau kita ngomongin tentang Bitcoin, di sini kan banyak orang ngomong ya, Bitcoin price has not move ya, harga Bitcoin nggak move. Sebenarnya kalau kita dari technical sebenarnya baru sempat bergerak, tapi geraknya nggak signifikan. Nih, sorry ya, ini kalau kita close semua di sini, ini Bitcoin ETF ini di approve, tapi kenaikannya mungkin hanya ya 5%, 6%. Jadi nggak terlalu signifikan gitu. Kenapa? Ada 3 alasan dari British Hodl katanya. Leverage was wiped out yesterday. Dan memang benar, ini saya sempat share juga di channel Telegram ya. Di channel Telegram saya sempat share, di mana ini kalau teman-teman lihat liquidation levelnya, yang terjadi adalah market naik ya. Ini karena sebelumnya nih, karena di sini manipulasi, bisa bilang market maker mungkin ya, atau hacker ya, dimana ya 2 arah ini ke wipe nih. Teman-teman bisa lihat naik gitu ya, yang short ke wipe gitu, artinya mereka akan liquidation. Terus tiba-tiba di sini mereka mau ngelong, lalu diturun, istilahnya seperti itu. Jadi movementnya atau open interest ini dalam market di Binance, bukan di Binance tapi di Bitcoin sendiri berkurang gitu, karena leverage berkurang. Lalu everyone who wanted in before ETF seems to be in. Saya rasa Bitcoin udah naik dari Q4, udah naik sampai kuartal 1. Jadi memang yang drive market atau Bitcoin pump sebelumnya itu kan ETF, dan memang udah naik dari bulan Oktober bisa kita katakan gitu. Jadi overall ya mungkin udah sedikit ya, fase-fase udah capek lah gitu ya, butuh istirahat ya. Nextnya adalah belum ditradingkan ya, dibilang only after 9:30 AM tomorrow ya, atau sekitar sebenarnya sekarang pada saat video ini dibuat udah ditradingkan gitu ya. Di tomorrow ETF baru bisa di accept dan mungkin bisa beli Bitcoinnya ya. Dan tapi saya cukup bullish, walaupun misalnya Bitcoin nggak bergerak dan lain-lain, cukup bullish. Tapi kita nanti bahas secara teknikalnya. Di sini kita lihat juga Franklin Templeton, salah satu investment firm gitu ya, Franklin Templeton, mereka juga change mereka profile pic bahkan ke Laser Eyes. Laser Eyes ini artinya mereka mensupport Bitcoin istilahnya gitu ya, karena biasanya supporter Bitcoin menggunakan Laser Eyes. Dan ini Franklin Templeton tuh gede, secara AUM-nya atau asset under management itu 1,53 triliun USD ya. Tapi ini 2021, saya rasa 2023 lebih besar lagi. Nah, terus kira-kira kemana rotationnya? Ya, ini kita bahas secara cepat karena saya akan do a deep dive di ekosistem ini mungkin beberapa
hari ke depan gitu ya. Yang pertama kita sempat bahas di hari Minggu ya, tanggal 6 Januari, 3Q1 Crypto Narrative. Naratif yang kita bahas adalah Ethereum dan beta play-nya. Teman-teman bisa lihat refer di X account saya gitu ya, ataupun di Telegram. Jadi sebenarnya kita bahas dari layer 2, LSD Finance dan lain-lainnya. Atau di video ini kalau teman-teman mau nonton. Kalau teman-teman tanya watch listnya apa? Ya ini. Di sini saya sudah bahas Arbitrum, Optimism, Matic, Base, IMX, LRC dan masih banyak lagi gitu ya. Bahkan di sini kita sempat bahas juga ada Ethereum Classic, ada Pendle gitu ya, dan ini kedua kripto ini naiknya cukup signifikan. Teman-teman kalau lihat Ethereum Classic kayaknya dia top gainer deh. Ya, 47%. Ya, teman-teman kalau lihat Pendle ini nggak masuk top 100 soalnya, kripto kecil. Naiknya 25%, ya lumayan juga. Gitu. Nah, kita balik lagi ke dalam videonya. Tapi what's the driver? Kenapa Ethereum ini mengalami kenaikan? Ada rumornya di mana ETF Bitcoin udah di-approve. Nextnya apa? Nextnya adalah ETF untuk Ethereum gitu. Dan di sini kita bisa lihat, nih saya sempat share juga di Twitter. Ya ini kalau teman-teman lihat, BlackRock aja udah apply, mereka punya iShares Ethereum Trust untuk ya ETF Ethereum bisa dikatakan, dan deadline-nya itu adalah 8 Agustus 2 tahun ini gitu ya. Dan di sini saya sempat bahas one interesting poin menarik. Kalau dilihat BlackRock apply Ethereum Spot ETF dengan final deadline Agustus 2024. Ya, BlackRock approval ETF rate itu di 99,8%. Ini teman-teman bisa lihat di Google, bisa di Google. Note that BlackRock has a 99.8%. Jadi bisa dikatakan mungkin di Agustus ini BlackRock punya Ethereum ETF gitu ya, ETH punya ETF itu akan di-approve. Gitu. Jadi mungkin bisa, makanya drivernya itu di Ethereum juga. Ethereum yang mengalami kenaikan. By the rumor lah gitu ya. Time will tell, tapi outlooknya masih bullish. Nextnya, ini kalau teman-teman mau lihat secara watchlist, di sini saya kasih watchlist Ethereum-nya. Kita akan do a breakdown di Ethereum mungkin ya in the next couple days ya. Teman-teman stay tune aja di video ini. Nyalain loncengnya juga, notification squad gitu ya. Ini kalau kita lihat juga the next one, yang menarik itu yang salah satunya support Ethereum adalah update-nya, yaitulah Kenken DNAP atau bisa bilang Denkun update. Ya, ini di mana layer 2 fee itu akan jauh lebih murah. Makanya teman-teman lihat layer 2 Ethereum itu mengalami kenaikan yang ya lumayan gitu ya. Nah, kita mungkin bisa langsung masuk aja ke dalam teknikalnya ya. Teknikalnya bagaimana? Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Tapi kalau secara teknikal, kita mungkin lihat di time frame 4 jam kali ya, atau mungkin lebih kecil, 2 jam. Nah, ini sempat saya bahas dia testing liquidity di bagian atas tadi pagi gitu ya, lalu mengalami penurunan dan memang sempat di area support. Ini sempat di-share di Telegram juga gitu ya, tapi nggak ada signal long atau short gitu ya, cuma hanya kira-kira outlooknya. Dan sekarang Bitcoin pun testing di area 47.600 ya, ini naik terus nih. Bahkan sebenarnya ya, kalau teman-teman hasil CPI itu nggak terlalu bagus hasil CPI, tapi ini market bisa dikatakan turun hasil CPI tapi langsung naik kembali nih ya. Ini cukup signifikan sih, naiknya 1,8%, 47.6. Saya rasa mungkin bisa testing 48.000 mungkin ya, atau mungkin membentuk higher high-nya. High-nya dia sekarang saat ini di 47.952, persis di bawah 48 gitu. Target orang secara psikologi level pasti orang-orang targetkan 50.000. Ini saya bisa jamin, semua orang pasti mikirnya Bitcoin ini bisa ke 50.000. Kita katakan 50.000. Dan sini target short term. Memang kita sempat bahas juga target Bitcoin di Q1 itu 50.000. Tapi apakah bisa dapat? Ini naik lagi mungkin sekitar 4,7%, which is bisa dikatakan aduh dikit lagi lah, istilahnya seperti itu. Tapi saya rasa potensinya mungkin untuk ke 50.000 saat ini cukup susah gitu ya. Mungkin saya salah. Kalau salah, which is good sih sebenarnya ya. Inflow memang masih ke dalam Ethereum. Jadi saya expect mungkin Bitcoin lebih ke arah konsolidasi, kalau naik mungkin ke area 48.000 ya. Tapi yang menarik sebenarnya adalah di Ethereum. Ya, kalau kita lihat di sini Ethereum. Nah, Ethereum kalau teman-teman lihat di time frame 1 day bahkan ya. Ini dia dikatakan misalnya breakout time frame 1 day gitu ya di sini. Boom. Ada resistance nih teman-teman, bisa kelihatan jelas nih.
Di sini ada support gitu ya. Resistance, di bawahnya support di sini gitu ya. Lalu dia baru aja breakout. Ya, saya yakin weekly close 80% dia bakal close above juga gitu. Jadi it's good gitu ya momentumnya. Tapi memang ada kalau target untuk Ethereum secara short term itu di 28 atau 2800 ya. Jadi secara upside kalau beli sekarang sebenarnya menurut saya di area ya cuma 6%-an gitu ya, sekitar 6%. Jadi nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kita lihat hopefully market cools down dulu beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman yang mungkin yang telat yang belum masuk gitu ya, masih bisa ada opportunity lah untuk mendapatkan sedikit pullback gitu. Kita nggak bilang market turun lagi, tapi mungkin lebih ke arah konsolidasi. But we'll see. Ethereum ini sudah kita bahas juga sebenarnya. Kalau kita ngomongin dari Ethereum Bitcoin chart ini kan kita sudah sempat bahas, dimana dia bouncing gitu. Ini udah di area support dan memang hasilnya bisa dikatakan ya hasilnya dia bounce gitu ya. Ini saya sempat bahas juga di Twitter. Bitcoin dominance bagaimana? Let's review juga kita Bitcoin dominance. Mungkin di time frame yang kecil ya. Ya, ini kita lihat Bitcoin dominance. Persis kalau teman-teman nonton video yang terakhir yang kita buat, dimana kita targetkan ini resistance-nya gitu ya. Kalau di sini kita bakal fully altcoin season akan terjadi, pullback akan terjadi. Tapi kita bahas juga di sini. Ini adalah high sebelumnya dan kita lihat Bitcoin ini nggak berhasil membentuk higher high-nya. Bahkan sampai sini lama loh. Ini menarik loh menurut saya. Kenapa? Karena di sini build up-nya lumayan lama. Ya, build up-nya untuk Bitcoin dominance mengalami kenaikan cukup lama gitu ya lah. Tapi pada saat hit high-nya langsung turun. Gitu, dan turunnya langsung steep. Ya, karena Ethereum performing lah. Intinya seperti itu. Ya, jadi ini kira-kira kita update kita. Kalau teman-teman nonton di video kali ini mungkin bisa komen apa ya? Komen banteng deh, banteng atau bull gitu ya di kolom komentar atau emoji. Biar saya tahu gitu ya. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya dan udah nonton mungkin sampai di akhir video kali ini. Thank you for watching semuanya. Kita akan bahas banyak hal yang akan kita bahas gitu ya di mendatang. Jadi stay tune untuk video-videonya and we will see you in the next video. Bye bye.